Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan aku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku,
Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, you never forsake me. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, terangi jalan kami, tuntun langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Kita sampai Yesaya pasal 7 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear Yashub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalnya. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalya telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalya ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, mendapat ancaman dan tekanan dari pihak yang lebih kuat. Biasanya hal seperti ini akan mendatangkan kepanikan, kegelisahan, bahkan ketakutan yang menguras tenaga dan pikiran. Itulah yang dialami Yehuda menghadapi ancaman dan tekanan dari rezim Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel
yang berkemah mengepung kota Yerusalem. Mengapa hal itu terjadi? Mari kita belajar sejarah sedikit. Israel telah terpisah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan bagian utara yang disebut Israel dan Israel bagian selatan yang disebut Yehuda. Saat itu tengah terjadi perlawanan terhadap kerajaan yang besar, yaitu Asyur. Nah, Rezim Raja Aram dan Remalia Raja Israel yang memang telah bersekutu mengajak Ahaz Raja Yehuda untuk bersama-sama memerangi Asyur. Namun, ajakan mereka ditolak oleh Ahaz. Itu sebabnya Aram dan Israel hendak menyerang Yehuda. Mereka mengancam dan menekan akan menyerang Yehuda, mengepung Yerusalem dan akan menguasainya. Di tengah situasi yang demikian, menakutkan, mencemaskan bagi Ahaz, Raja Yehuda dan juga rakyatnya, Tuhan berfirman melalui Yesaya nabinya, meminta agar Ahaz tidak perlu takut dan memerintahkan agar ia memegang janji Tuhan. Di sini Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberi dukungan kepada Ahaz agar tidak takut menghadapi ancaman Rezin dan Remalia. Yang dibutuhkan Ahaz dan rakyatnya sebenarnya hanyalah berpegang teguh pada janji Tuhan. Melalui nabinya, Tuhan menjanjikan bahwa apa yang ditakuti Ahaz dan rakyatnya tidak akan terjadi. Namun tampaknya janji Tuhan tidak mampu meredakan rasa cemas dan takut pada Ahaz. Di 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 7 diceritakan di sana, Ahaz malah mencari perlindungan pada bangsa Asyur. Dia malah bersekutu dengan bangsa Asyur yang besar. Mengapa bisa demikian? Karena Ahaz tidak begitu beriman kepada janji Tuhan. Sebaliknya, ketakutannya lebih mendominasi dirinya. Ketakutan Ahaz membuatnya mengabaikan keberadaan dan sabda Tuhan. Sangat disayangkan, Ahaz lebih memilih mengandalkan kekuatan manusia daripada Tuhan. Lebih mengandalkan kekuatan pasukan perang Asyur daripada mengandalkan Tuhan. Dan kita tahu, sejarah mencatat, karena dia bersekutu dengan Asyur, dia harus membayar mahal dengan memberi upeti, emas, perak, semua yang ada di Yehuda dikirim bagi kerajaan Asyur. Bahkan emas perak yang dikuduskan bagi Tuhan di Bait Allah pun harus diserahkan. Dan itu tidak membuat kerajaan Yehuda lebih baik. Bapak Ibu, inilah berita firman hari ini. Mari kita belajar lebih percaya dan mengandalkan Tuhan daripada rasa ketakutan kita. Mengapa Raja Ahaz masih juga takut walaupun Tuhan telah berfirman melalui nabinya? Karena Raja Ahaz tidak membangun imannya dalam pengenalan yang benar akan Allah. Mari kita belajar meningkatkan iman percaya kita dengan pengenalan yang benar akan Allah. Terus baca renungkan firman-Nya. Hidup bergaul bersama dengan Tuhan, berjalan sesuai kebenaran firman-Nya. Pengenalan yang benar akan Allah dan juga pengalaman iman berjalan bersamanya akan membentuk iman kita teguh, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan tenang, tidak dalam ketakutan. Bahkan dapat mengatasi segala pergumulan-pergumulan hidup kita, dan kita boleh memenangkannya oleh pertolongan di dalam nama Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini firman-Mu meneguhkan kepada setiap kami. Kami harus percaya dan berpegang teguh pada janji Tuhan. Untuk dapat percaya
berpegang teguh pada janji-Mu, dan mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Kami harus membangun iman kami dalam pengenalan yang benar akan pribadi-Mu Tuhan, akan kebenaran firman-Mu, dan terus berjalan bersama dengan Tuhan dengan setia. Karena dengan berjalan bersama dengan-Mu, kami akan mengalami pengalaman-pengalaman iman yang akan makin memperteguh iman kami, yang kami butuhkan untuk setiap kami menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Berkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama, mungkin tidak lepas dari pergumulan keuangan, pergumulan keharmonisan rumah tangga, pergumulan apapun yang kami hadapi. Kami mau percaya kepada Tuhan dan lebih mengandalkan Tuhan. Percayakan janji-janji-Mu. Walau di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya karena Tuhan beserta kami. Gadamu dan tongkat-Mu menyertai aku, menyertai kami semua, sampai kami tiba di padang rumput hijau, berbaring bersama gembala. Tenanglah jiwa kami, tenanglah jiwa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menolong setiap pergumulan umat-Mu, dan Engkau akan menyertai dengan kuasa-Mu hingga kami berkemenangan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa pagi kita, tak terasa kita sudah memasuki bulan November. 2 bulan terakhir, sebentar masuk tahun yang baru. Tetap semangat saudara, menangkan pergumulan-pergumulanmu bersama dengan Tuhan. Atasi ketakutanmu, lebih percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya. Tuhan memberkati. Shalom.